Berhubung usia kandungan Liara masih 7 bulan, maka bayinya mengalami lahir prematur dan harus dirawat dalam ruangan khusus. Bersama dengan bayi Gisel yang juga mengalami hal yang sama. Untung aja ada Siva, dokter yang mereka kenal dan bisa dipercayai untuk merawatnya. Liora masih lemas, luka di kepalanya masih terasa nyeri, begitu pula dengan perutnya. Karena terpaksa harus melakukan operasi sesar. Kemana Andre? Tanyanya lemas. Dia di ruang sebelah sayang, jawab Kelvin. Dia bahagia karena akhirnya istrinya melewati masa kritisnya meski wajahnya masih sangat pucat dan lemas. Bawa aku ke sana ya Vin, aku ingin melihatnya, ujarnya. Tidak, jangan sekarang, kamu masih lemah sayang. Nanti aja ya kalau udah mendingan, tapi aku... Tak ada tapi-tapian, ya istirahat dulu, nanti kalau sudah mendingan aku anterin ke ruangan Andrea. Liora akhirnya mengangguk, tersenyum lemah. Tapi kamu sudah memaafkannya kan? Iya sayang, tentu aja. Dia sudah mengorbankan dirinya demi dirimu. Liora tersenyum bergerak pelan dengan meringis kesakitan. Jangan bergerak dulu. Kelvin dengan sigap memegangi Liora. Aku gak sabar pengen lihat anak kita, ujarnya. Sabar ya, dia dalam perawatan dokter kok. Pasti bayi kita baik-baik aja. Nata mana? Diajak mama sama papa keluar tadi. Ayah dan ibu juga ikut. Syukurlah. Aku khawatir Nata terbebani. Enggak kok, Nata belum tahu kejadian sebenarnya. Yang dia tahu mamanya melahirkan. Udah, itu aja, tukas Kelvin. Makasih ya, kamu sudah sabar merawatku selama ini, ucapnya. Kelvin tersenyum membelai lembut kepala istrinya. Itu sudah keharusanku sayang. Sudah seharusnya aku merawat orang yang aku cintai dan justru aku yang berterima kasih. Sudah bertahan demi aku dan anak-anak kita. Makasih ya sayang. Kelvin mendekatkan wajahnya mengecup dahi Liora dengan lembut. Aku juga makasih sudah merawatku, selalu sabar. Dengan sikap keras kepalaku juga bertahan dengan keegoisanku. Kau ini bilang apa? Justru yang paling bersabar dengan sikap manja dan keras kepalaku itu kamu sayang. Liora terkekeh pelan. Dia menguap pelan. Mengantuk? Liora mengangguk. Ya udah, tidurlah istirahatlah istriku. Ujarnya mengecup dahi Liora dengan lembut. Juga tak lupa bibir pucatnya. Kelvin membenarkan selimut yang dikenakan oleh Liora. Mengusap pelan surai panjangnya dan Liora memejamkan matanya, tertidur. Hari ini Gisel akan dimakamkan. Kau ikut? Tanya Kim. Mereka berbaikan sekarang. Kelvin diam aja. Dia masih merasa berat. Bukan karena masih ada rasa pada wanita itu. Melainkan justru dia merasa marah meski wanita itu sudah meninggal. Tidak, aku mau menjaga istriku saja, ujarnya. Kim manggut-manggut. Dia paham dengan apa yang dirasakan oleh pria itu. Tak apa, tak ada keluarga yang menjemputnya, jadi dia dimakamkan di pemakaman rumah sakit ini, jelas Kim. Kelvin tak bereaksi. Dia justru menatap Andre yang masih terbaring dengan infus dan perban yang banyak melilit tubuh dan kepalanya. Dia sudah sembuh dari traumanya. Kim melangkah berdiri di samping Kelvin memandang objek yang sama. Kemarin ketika mendengar Gisel membuat kekacauan, dia marah. Dan diam-diam mengawasi istrimu dan mungkin firasatnya benar. Meski tak sepenuhnya berhasil, tapi dia sudah menunaikan apa yang dia inginkan, jelasnya lagi. Kelvin menghela nafas berat. Kalau saja Andre tidak kunjung siuman, dia juga merasa bersalah. Belum sempat dia meminta maaf karena sudah membenci Andre selama ini. Tanpa tahu latar belakang apa yang membuatnya menjadi seperti ini. Untung aja Kim menceritakan semuanya, jadi dia tahu alasannya sekarang. Rasa bersalah karena terlalu egois memikirkan dirinya sendiri, padahal Andre juga merasa tersiksa dengan perasaannya. Bagaimana dengan anak Gisel? Siapa yang akan merawatnya kelak? Tanya Kim hati-hati. Kelvin mendesah pelan, membuatnya kembali teringat permintaan Liora untuk merawat bayi Gisel. Begitu tahu Gisel tak selamat, tapi entah rasanya dia belum ikhlas. Makanya dia diam saja dan tidak menjawab. Kalau tidak, biarlah nanti aku aja yang merawatnya, ujar Kim. Kelvin menoleh kaget. Bagaimana bisa? Kim aja masih single. Memang dia sanggup menjadi orang tua tunggal. Padahal beristri aja dia belum.
Mengurus bayi sendirian bukan perkara mudah, ucap Kelvin. Kim tersenyum. Ya, dia tahu. Kelvin bahkan pernah mengalami kejadian yang merusak masa mudanya. Menjadi papa muda di saat dia sendiri tidak tahu siapa ibunya. Tak apa, aku bisa belajar. Kelvin menggumam pelan. Kupikir mengurus anak semudah mengurus boneka. Tidak, biarkan aja kami yang mengurusnya. Tukas Kelvin pada akhirnya. Kau yakin bisa membagi kasih sayang dengan adil? Ucap Kim memastikan. Kita lihat aja nanti. Tenang, aku tidak sejahat itu untuk mendendam pada bayi yang tak bersalah, ujarnya. Kim menepuk punggung Kelvin dan tersenyum simpul. Baiklah, tapi kalau suatu saat kau berubah pikiran, hubungi aku, ujarnya. Kelvin tak menjawab. Suara pintu dibuka membuat keduanya menoleh. Azura dengan raut kagetnya, tapi berbeda dengan Kim. Dia tersenyum, mengajak Kelvin keluar. Masuklah, ucapnya melewati Azura. Sampai di luar, Kelvin penasaran, apa hubungan Azura dengan Andre? Jika dilihat dari rautnya saja, kelihatan sedang tidak baik-baik saja. Ada hubungan apa Azura dengan Andre? Tanyanya penasaran. Kim tersenyum tipis. Meski terlihat ada keterlukaan di matanya. Andre adalah mantannya, ucap Kim dengan getir. Kelvin kaget bukan kepalang. Maksudmu, mereka saling kenal? Atau Azura sempat jadi korban permainan Andre? Kim menggeleng. Entahlah, aku juga kurang tahu. Tapi sepertinya Azura masih menyayangi Andre. Matanya tidak bisa berbohong. Lalu kamu, bukannya selama ini kalian berpacaran? Kim malah terkekeh. Memberinya kebebasan mungkin pilihan yang tepat untuk saat ini. Aku tahu, mengekangnya bukan tindakan yang baik. Jadi, tanya Kelvin tak sabar. Kamu membiarkannya kembali dengan Andre? Kim mengangguk pelan. Kelvin menatapnya tak percaya. Sebenarnya terbuat dari apa sih hatinya Kim ini? Bisa-bisanya dia mengikhlaskan seseorang yang dia sayang untuk bersama dengan orang lain. Dia tidak habis pikir. Azura sepertinya masih bimbang dengan perasaannya. Biarlah dia kembali merenungkannya. Aku tidak mau menjalani hubungan di tengah keterpaksaan, jelasnya. Kelvin mendesah pelan. Terserah kamulah. Kau ternyata lebih rumit dari yang aku bayangkan, ujarnya. Kim tersenyum. Memang benar, rumit, tapi apa salah? Dia hanya tidak ingin seseorang menjalin hubungan dengannya di tengah keterpaksaan. Dia tidak mau bersama dengan seseorang yang hatinya bukan untuknya. Memang berat, tapi mau bagaimana lagi? Sementara di ruangan Andre, Azula menoleh ke arah luar, di mana masih ada Kim dan Kelvin yang sedang berbincang. Sebenarnya Azura merasa bersalah, juga bimbang. Dia menyukai Kim, tapi juga dia punya rasa masih mencintai Andre. Apalagi keputusnya mereka bukan diawali dengan pengkhianatan. Jadi mudah aja perasaan itu kembali. Dia menghela nafas berat, mendesis lirih. Maafkan aku. Tiba-tiba tubuh Andre menggelinjang. Monitor berbunyi keras. Azura terpekik panik. Andre, pekiknya memencet tombol di dekat ranjang. Mendengar teriakan Azura dari dalam, Kelvin dan Kim bergegas masuk. Andre, Azura menangis histeris. Bersambung.